Oke, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini kita disuruh membuat strukturnya sebuah. Yang pertama harus download data.js-nya, image folder image, dan ini tugasnya kita soal tugasnya itu ini disuruh mampu mengambilkan konsep fundamental HTML, CSS, JavaScript, DOM. Tugasnya itu Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar yang terdiri dari halaman login, login.html. Nah, ini tampilannya di mana di dalam halaman ini ada input email password, tombol login. Jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop alert yang berisi bahwa email password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol lupa password dan daftar tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk model modal box atau pop up. Ini contohnya, baru ada dashboard HTML, menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, histori laporan ini drop down item, dia ada dua, monitor isinya itu ada monitor peristiwa bahan ajar, rekap bahan ajar. Sama ada tab menunya history transaksi bahan ajar. Tampilkan juga greetingnya berdasarkan local time, pagi, siang, sore. Contohnya ini. Oke, habis itu udah buat menu. Oke, kita langsung saja. Ini Visual Studionya. Ini saya sudah buat tugas saya yang terdiri dari style CSS. Di style CSS inilah semua style-style untuk di dashboard nanti di tracking menggunakan style-style yang ada dari sini. Ini saya sudah buat semua. Ya, tidak mengurangi. Contoh ini body login, login. Setelah itu ada login button. Ini menggunakan semua untuk style-stylenya saya buat di sini. Sementara itu di JS ada data ini yang kita download tadi yang berisi data-data. Contohnya ini untuk bahan ajar, tracking bahan ajarnya. Dan ini untuk login, data untuk login. Saya sudah menambahkan nama saya juga di sini, nomor 6. Nah, habis itu, nah ini ada data tracking. Nanti di sini data tracking ini yang kita gunakan pada tab menu tracking bahan ajarnya. Oke, ini dashboard HTML-nya. Dashboard HTML yang saya buat. Nah, di dalam dashboard HTML ini ada nanti ada tab menu, ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan. Laporan ini menggunakan drop down list yang terdiri nanti ada isinya. Di drop down listnya ada monitoring progress dan rekap bahan ajar. Baru ada history transaksi bahan ajar. Baru ada satu button logout untuk keluar. Oke, ini informasinya. Nah, ketika kita panggil informasi bahan ajar, dia akan memanggil stok dan tracking pengiriman, dia akan memanggil tracking HTML-nya, monitoring. Ini untuk indeks HTML-nya, dia akan login kita. Nah, di dalam itu ada selamat datang sistem pemesan informasi pemesanan bahan ajar. Baru ada email, nanti ada kotak email untuk memasukkan email kita, password, sama button, lupa password, login untuk masuknya. Nah, ketika kita mengklik forget modal, lupa password, dia akan memunculkan nanti silakan hubungi administrator kita untuk reset password. Sementara kalau kita mengklik register, pendaftaran akun hanya dapat dilakukan oleh administrator kita. Itu untuk indeks HTML-nya. Dan ini untuk stok HTML. Di dalam stok HTML sama ada nanti peragaan data bahan ajar, input bahan ajar barunya, kode lokasi,
kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, dan upload. Masuk ada dalam tabel, baru ada nanti ada button untuk add. Oke, untuk trackingnya bersama juga dia akan ada nanti laporannya, informasi bahan aja, mereka wajar. Nah, ini semua terhubung nanti juga ke scriptnya ya. Nah, di script ini, nah ini untuk check auto. Setiap kita memakai langsung, misalnya kita jalankan di dashboard atau stok atau tracking, dia akan masuk ke indeks HTML dulu ini fungsinya. Jadi kita harus memasukkan ID passwordnya dulu. Check auto ini. Nah, di sini ini untuk logic modalnya tadi. Masuk, jika berhasil masuk, selamat datang kembali. Jika akses ditolak, email password salah, silakan periksa kembali. Nah, untuk barcode button itu untuk lupa kata sandi. Nah, untuk dashboard, nah di sini dia akan mengecek jam sesuai dengan komputer kita. Cost hour, new date, get hour. Maksudnya ketika kita login, sudah masuk ke dashboard, dia akan mengambil jam berapa sekarang. Jika jamnya lebih kecil daripada 12, maka akan dibilang selamat pagi. Jika dia lebih besar daripada 15, lebih kecil dari 15, dia akan bilang selamat siang. Sementara lebih kecil dari jam 18, dia mengucapkan selamat sore. Sisanya, selamat malam. Oke. Itu ini untuk tracking. Data tracking, kita masukkan nomor DO, nanti nomor DO-nya yang berada dari data JS tadi, kita masukkan, maka dia akan mengambil, mencari dari data JS ini, dia akan mencari nomor DO, nama, dia akan mengambil data-data ini, menggunakan dari si ini, dengan nama penerima. Dia mencari sesuai dengan get element by ID ini. Nama penerima, nomor DO display, tanggal kirimnya, status displaynya, paket displaynya, total displaynya, ekspedisi. Oke, untuk jangan lama-lama, kita runkan aja. Klik indeks HTML, kita runningkan, kita start. Oke, saya share dulu. Share, sebentar. Belum nampak. Mungkin kalau nggak saya share. Oke, share. Oke. Saya sudah share. Nah, ini dia. Hasilnya kalau kita run, saya buat dulu vetra.ut.ac.id. Kita coba untuk salahkan pertama ya. Saya coba salah, kita masuk. Seharusnya dia muncul pop-up misek, password salah. Nah, akses tolak, email atau password salah. Silahkan periksa kembali. Untuk lupa password, nah ini saya bilang tadi yang ada di indeks HTML tadi. Silakan misalnya untuk reset password. Nah, kalau untuk daftar akan muncul ini yang ada di sini tadi. Silakan hubungi administrator kita ketika kita klik forgot lupa password tadi. Sedangkan kalau dia untuk akun pendaftaran daftar akan muncul ini. Dan jika lo salah tadi masuk yang di script tadi salah password. Oke, kita lanjut ke sininya lagi. Kita masukkan kode yang benarnya. Oke, berhasil masuk, ada misiknya. Nah, di sini menunya, tak menunya, informasi bahan ajar sesuai dengan tugas kita tadi. Nah, ini kalau yang pertama tadi berarti sudah close ya. Ada email dan password, input email dan password tadi. Ada tombol login, akan memunculkan pop alert yang berdasarkan kalau salah. Lupa password juga akan memunculkan model pop-up. Oke. Nah, dashboard menunya, ya dia di dalam menu
dapat navigasi seperti informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan ada drop down listnya ada dua, monitoring story, transaksi. Ini dia informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, history, dan nomor keluar. Nah, ini greetingnya. Karena saya loginnya jam 8 malam, berarti di atas dia lebih besar daripada 18, maka dia mengucapkan selamat malam. Selamat malam, Veteran Nigel. Login ini. Oke, untuk ini udah ada menampilkan tracking. Oh ya, laporannya ada drop down list monitoring progress di bahan ajar dan rekap bahan ajar sesuai dengan yang ada di sini. Nah, untuk dashboard menu, menu tracking input nomor delivery dari kita coba masukkan nama mahasiswa, status pengiriman. Ketika tombol cari itu kan tampilkan nama mahasiswa, statusnya. Oke, kita coba untuk tracking pengirimannya. Nah, kita ambil datanya dari data.js-nya. Buka data.js-nya. Kita coba yang ini, Rina Wulandari. Oke, kita masukkan ke sini. Kita coba untuk salahkan pertama kali. Data tidak ditemukan, nomor tidak tidak terdaftar di sistem. Ini ada di script, kalau tidak ada itu dia akan menampilkan itu. Nah, kita masukkan yang benarnya. 134. Nah, dia akan menunjukkan Rina Wulandari sesuai dengan diambil dari data JS tadi. Nomor DO, status dalam perjalanan, ekspedisi, NE, jenis paket ini, totalnya 180, tanggal pengirim, dan ini histori perjalanan paketnya. Kita coba satu lagi karena ada dua dia tadi. Ada dua data. Satu Rina Wulandari. Kita coba satu lagi. Ini dia. Seharusnya ada muncul Agus Pranoto. Ini Agus. Iya, Agus Pranoto. Kirim ekspedisi Pos Indonesia. Dia mengambil data dari data JS ini. Data dari data JS ini. Nama Agus Pranoto. Ini 220 dan data. Nih, oke. Untuk trackingnya sudah masuk sesuai dengan ininya ada nama siswa, status pengiriman, detail ekspedisi, tanggal kirim, dan hampir sama dengan contoh gambarnya. Informasi stok bahan ajar menampilkan secara dinamis dari data dummy, data JS, variabel konstanta, data manajer. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Oke, kita coba informasi bahan ajarnya. Nah, ini dia. Ada cover, ada kode lokasi, kode barang, nama barang sesuai dengan data DJS. Ketika saya tambahkan stok barunya, nah, kita disuruh menginput. Contoh ya kode lokasi karena saya di Batam, saya buat Batam. Nama barangnya buku edisi 2A. Saya coba stoknya saya buat 12. Kode barangnya L2. Nama barangnya kita buat BMP aja. Kita pilih gambar covernya. Nah, gambar covernya itu saya buat tadi di C dia saya ambil dari IMG tugas tugas pemrograman web IMG. Oke, sambil ini saya simpan stok manajer buku berhasil ditambahkan. Kita lihat di bawah nih semua sudah ada. Begitulah mungkin penjelasan saya untuk tugas pemrograman web ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.